Kalau laki-laki itu harus punya namanya izahnya, kalau kata orang tuh harus punya harga dirinya ya. Tapi ada satu hal yang jarang atau bahkan nggak pernah orang Bang Ade ketemu gede tuh gue nggak suka ya, gue benci banget. Menurut gue ya, gue nggak suka cewek ibaratnya itu agak-agak. Lu tahu yang paling bahaya apa? Apa? Lu kalau macan udah ada di atas gunung, Deddy Corbuzier, seorang presenter ternama yang telah meraih kesuksesan di dunia televisi dan YouTube, terkenal dengan komitmennya untuk memberikan platform bagi para artis untuk menceritakan kisah kelam mereka. Namun, belakangan dirinya terlihat sangat emosional dan terbakar dengan kondisi Atta Halilintar yang dianggap sombong dan kurang peka terhadap lingkungan di mana ia berkarir. Konflik antara Atta Halilintar dan Fujian yang terus berlanjut menjadi sorotan utama media. Sikap Atta yang dinilai tidak menghargai Fuji dengan mengeluarkan sindiran dalam video menjadi titik balik yang memicu reaksi keras dari Deddy. Ini adalah masalah yang tidak boleh dibiarkan. Atta harus menyadari bahwa dunia televisi memiliki etika dan tuntutan yang berbeda dengan YouTube, tegas Deddy dalam sebuah kesempatan wawancara. singa sama serigala, yang raja hutan yang mana? Singa. Singa, oke. Yang lebih kuat yang mana? Masuk nomor 7 tuh Ustaz, masuk Rewind Internasional juga. Tapi di kepala aku tuh gak ada ketenangan sama sekali. Dalam satu episode acara talk show yang dipandunya, Deddy Corbuzier mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap perilaku Atta yang semakin melenceng dari norma yang berlaku. Sebagai seorang artis, kalian seharusnya mampu menjaga diri, terutama saat berhadapan dengan orang lain. Kesombongan tidak akan membawa kalian kemana-mana, ungkap Deddy dengan penuh emosi, menggambarkan betapa pentingnya bagi publik figur untuk memiliki sikap yang baik. Deddy tidak segan-segan menyebut Atta sebagai contoh sosial yang buruk. Dalam pandangannya, cara Atta berperilaku dan menanggapi situasi seakan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang publik figur untuk memimpin dengan memberi teladan. Kita harus ingat, jika kamu ingin dihargai, kamu harus menghargai orang lain juga. Jika tidak, ada kalanya kamu akan mendapatkan hukuman dari publik, komentar Deddy. Tidak hanya itu, Deddy bahkan menyatakan bahwa Atta harus segera meminta maaf kepada Fujian untuk mengakhiri semua konflik yang ada. Kita tidak bisa melanjutkan kesalahan kita hanya karena ego yang tinggi. Saya berharap Atta bisa menyadari betapa pentingnya minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, termasuk Fuji, tambahnya lagi. Perkataan dari Deddy Corbuzier menghadirkan dua sisi pandangan dari publik. Sementara banyak yang mendukung sikap tegas Deddy dalam memperingatkan Atta, ada juga yang mempertanyakan apakah pendekatannya terlalu menghakimi. Deddy selalu menjadi sosok yang vokal, tetapi kita juga perlu memberi kesempatan bagi orang untuk memperbaiki diri, ungkap salah satu penggemar di media sosial. Kondisi yang dihadapi Atta Halilintar memang cukup rumit. Setelah insiden menyangkut Fuji, dia tidak hanya dihujani komentar negatif dari publik, tetapi beberapa brand juga memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengannya. Di tengah semua ini, situasi yang diperparah dengan pernyataan Deddy makin mendorongnya untuk mempertimbangkan langkah tepat ke depan dalam kariernya. Sejumlah pengamat di industri hiburan turut mengkritisi sikap Atta. Dia harus menyadari bahwa saat beralih ke dunia televisi, dia harus beradaptasi dengan baik terhadap norma yang berlaku. Sikap percaya diri yang berlebihan justru hanya akan membuatnya terlibat dalam masalah yang lebih besar, ujar seorang pakar media.